Sementara itu, setelah berjalan selama 3 hari, pada akhirnya 2 anggota suku rambut bersih telah sampai di tempat penjual pentungan. Di situ mereka menanyakan apakah ada penjahit yang membeli pentungan dan penjual menjawab tidak ada. Udah gitu aja mereka langsung pulang lagi. Kembali ke tempat suku rambut bersih. Kali ini si Pirang dan si Ikal mengunjungi tempat les gitar. Karena mereka menganggap bahwa gitar juga menggunakan senar yang bisa untuk menjahit. Di situ si Pirang mencurigai murid les wanita yang duduk di tengah. Ketika si Pirang dan si Ikal ingin menangkapnya, tiba-tiba saja wanita itu berlari sehingga adegan kejar-kejaran pun dimulai. Selama kejar-kejaran mereka menghindari lubang jebakan yang dibuat oleh 2 anggota suku rambut gimbal. Setelah jebakannya dihindari, anggota rambut gimbal baru sadar bahwa seharusnya ranting penutup ditaruh di atas lubang, bukannya di dalam lubang. Kembali ke kejar-kejaran, sesaat kemudian hari sudah mulai gelap sehingga mereka menghentikan kejar-kejaran dan menandai tempat terakhir mereka berpijak. Keesokan harinya mereka kembali ke tanda dan memulai kembali aksi kejar-kejaran mereka. Setelah terus mengejar, pada akhirnya si Pirang dan si Ikal berhasil menangkap wanita itu dan memborgolnya menggunakan lobster mood. Tidak lama setelah itu, kepala suku mengumumkan kepada semua anggota bahwa penyelidikan telah selesai. Lalu kepala suku mengajak mereka semua untuk merayakannya. Kepala suku juga akan mentraktir mereka makan kuda Nilmud. Kemudian kepala suku mengajak mereka untuk pergi. Diajak lagi masih ore-ore aja. Akhirnya kepala suku pasrah. Beberapa saat kemudian acara perayaan pun dimulai. Sebelum menikmati hidangan, kepala suku mengatakan bahwa acara ini adalah untuk merayakan akhir penyelidikan yang rumit tapi singkat. Kepala suku juga berterima kasih kepada wanita itu yang dianggap pembunuhnya, karena tanpa wanita itu perayaan ini tidak akan pernah ada. Di situ si wanita sempat mengatakan bahwa bukan dia pelakunya, tetapi dia berterima kasih atas sambutan yang hangat. Pada akhirnya mereka menikmati hidangan kuda Nilmud. Tidak lama kemudian si Ikal ingin memberikan sampo kepada Gi. Namun sebelum Gi mengetahuinya, Gi melihat tulang ayam mut di rambut si Ikal, lalu memberitahukannya kepada anggota yang lain bahwa rambut si Ikal bukan keriting alami. Mengetahui hal itu membuat mereka semua menertawakan si Ikal. Ejekan itu membuat si Ikal kesal, yang kemudian si Ikal melepaskan rambut palsu Gi untuk memberitahukan kepada semuanya bahwa Gi adalah suku rambut gimbal. Ternyata selama ini si Ikal mengetahui rahasia Gi, namun si Ikal tidak ingin memberitahukannya kepada siapapun karena si Ikal berharap bahwa Gi berbeda dengan yang lain. Yang terakhir si Ikal menyebut Gi dengan panggilan kotor, sehingga hal itu membuat Gi sakit hati yang kemudian Gi pergi untuk kembali ke tempat asalnya. Setelah Gi pergi, terdengar suara burung gagak mut yang di zaman itu dianggap sebagai panggilan telepon untuk kepala suku. Dengan segera kepala suku mengangkat telepon lalu berbicara dengan si penelpon dengan cara super absurd. Selain itu kepala suku juga meminta si Ikal untuk merekam semua pembicaraan mereka. Di situ si penelpon mengatakan bahwa dia adalah pembunuh yang sebenarnya, dan besok dia akan membunuh lagi di tempat yang sama dengan tempat dia menelpon saat ini. Namun si penelpon tidak memberitahukan siapa korban selanjutnya yang kemudian si penelpon menutup teleponnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.